unit PTK di Dirjen Perikanan Tangkap. Salah satunya adalah percepatan semua mekanisme yang kita punya, sehingga tidak ada sumbatan-sumbatan gitu ya, baik di pusat maupun di daerah, di masyarakat terkait dengan perizinan, pengajian alat tangkap, ya, kemudian pengaturan wilayah pengelolaan perikanan, BPP dan sebagainya. Jadi kita secara cepat bergerak, kemudian kita lepaskan semua sumbatan itu, sehingga mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang persoalan-persoalan yang dihadapi nelayan bisa kita minimalisir ya. Ya, jadi saudara sekalian, mulai November 2014 itu sebetulnya armada kapal perikanan kita ini bergerak gitu ya, tumbuh dengan luar biasa. Artinya peran dari pelaku-pelaku utama ya, pelaku usaha lokal, nasional ini semakin lama semakin bergairah ya, semakin naik. Dari data-data kami semuanya kelihatan bahwa bisnis di perikanan ini semakin lama semakin menjanjikan gitu ya. Nanti saya tahu ada kontroversi di lapangan, tetapi saya akan ceritakan situasinya. Sebelum tahun 2014 itu totalnya adalah 625.633 unit ya. Itu terdiri dari izin pusat maupun izin daerah. Dan dari jumlah tersebut itu ada 4.964 itu merupakan izin pusat. Dan itu terbagi dua, ada yang lokal, ada yang asing. Jadi yang asing jumlahnya 1.132, yang lokal sekitar 3.830. Sisanya adalah kapal-kapal daerah. Kapal-kapal daerah ada sekitar 620.000. Di mana 620.000 itu separuh 300.000 itu yang tidak bermesin. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau lihat seperti ini komposisinya, ketahuan bahwa sebetulnya perikanan Indonesia ini mayoritas adalah perikanan artesanal atau perikanan pesisir, ya, dengan total jumlah nelayan 2,7 juta jiwa. 900 full timer dan sisanya adalah part time. Part time dalam arti di samping dia memang nelayan, tapi ada usaha lain pada saat musim paceklik misalnya gitu ya, dia pindah jadi pengolah ikan dan sebagainya, dan setelah itu dia jadi nelayan lagi. Jadi total 625.000 dengan izin pusat yang di atas 30 CT 4.964. Kemudian setelah itu setelah moratorium maka 1.132 kapal ini lepas dari registrasi kapal Indonesia. Ya. Kemudian ternyata dalam perkembangannya 2015 itu terjadi penurunan. Nah, penurunannya salah satunya karena sebagian dari rekan-rekan kita pemilik kapal tidak memperpanjang izin. Sedikit turun, ya. Tetapi setelah itu dia naik lagi. Dia naik lagi terutama karena melihat pergerakan dari stok ikan yang sudah mulai baik. Banyak orang melihat ada opportunity baru, daerah-daerah juga sudah melihat sesuatu yang baik, maka mulai bergerak lagi. Dan itu cocok dengan produksinya. Jadi memang produksinya tahun 2015 menurun sedikit, tetapi setelah itu pertengahan Juli sudah mulai naik lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah itu muncul fenomena baru, yaitu kita temukan banyak kapal-kapal yang markdown. Artinya apa? Artinya ada kapal yang ukurannya di atas 30 CT tapi terdaftar di izin daerah. Jadi masuk kategori yang 620.000 tadi. Mulailah kita jemput bola gitu ya. Kita mulai jemput bola, membuka gerai di 32 lokasi di Indonesia. Ya, 32 lokasi, dan kemudian setiap saat tambah jumlah yang yang diukur ulang, kemudian dan seterusnya mulai nambah semuanya, ya. Luar biasa. Dan ini nggak bisa, belum bisa. Nah ini ya lokasi-lokasinya ini. Nah, ya, jadi lokasi-lokasi ini jumlah unitnya. Nah ini dia. Ya, jadi ini di wilayah barat izin pusatnya ada 2.152. Ini tahun update 2017 nih. Ini posisi-posisi kita. Ini ya. Jaya itu Anda akan lihat setiap pagi ada laporan dari pelabuhan dari seluruh Indonesia.
nangkep apa saja, dan memang dari laporan tadi kelihatan, dan ini laporan real time ya Pak, jadi bukan abal-abal, bukan sesuatu, tapi memang betul-betul potret. Dan saya sampaikan bahwa kami di ruangan saya ini ada control room yang melihat CCTV setiap pelabuhan-pelabuhan kami. Ya, dari situ kita kelihatan bahwa memang aktivitasnya meningkat. Terus, nah ini adalah BPP. Kenapa sekarang saya mulai memperkenalkan BPP ke saudara-saudara sekalian? Karena sebentar lagi KKP akan membagi wilayah perikanan menjadi 11. Secara teori sudah ada, tetapi prakteknya belum ada. Nah sekarang kita mau bikin. Jadi perizinan nanti akan didesentralisasi menjadi 11 BPP. Misalkan BPP 571 Selat Malaka itu kantor pusatnya nanti di Belawan. 572 Pantai Barat Sumatera itu kantor pusatnya di Kumus di mana? Padang. 573 kantor pusatnya di Cilacap misalnya kayak gitu ya. Jadi kita akan membagi sesuai dengan komoditas masing-masing. Kenapa begitu, saudara sekalian? Karena setiap wilayah Indonesia ini ikannya berbeda-beda. Daerah Natuna itu yang banyak cakalang, cumi, Arafura, cumi, udang. Kemudian utara Maluku itu cakalang, tongkol, tuna, berbeda-beda. Pantai Selatan tuna, ya, tongkol dan seterusnya. 57712 Pulau Jawa beda lagi, ya, bawal bintang, kakak, beda-beda. Ya, jadi nanti akan dibagi seperti itu. Ini di buku ini sudah tergambar bahwa kita mau bikin kantor regional BPP, ya. Terus, nah ini adalah beberapa progres kita, ya, beberapa bulan kemarin 2017 ini yang sudah dikeluarkan. Alhamdulillah Bapak, kemarin ada sedikit kegalauan dari nelayan tidak bisa melaut karena tidak diterbitkan SLU. Ternyata kami berhasil berdiskusi dengan PSDKP, mereka mengizinkan, jadi sekarang semua nelayan sudah bisa ke laut lagi karena SLU-nya sudah diterbitkan kembali, ya sudah bisa. Nah saya sampaikan memang proses transisi untuk perbaikan dokumen kapal ini, markdown dan seterusnya, itu sedang kita lakukan. Kita beri waktu para pemilik kapal, nelayan untuk memperbaiki. Nanti saya akan cerita ke Anda betapa menariknya kita ini kerja di perikanan ini, luar biasa. Lanjut. Nah ini masalah-masalahnya. Jadi masalah-masalah mereka itu ternyata pertama kurang lengkapnya dokumen. Pertama misalnya gini, nama belum tentu namanya sendiri, bisa aja pakai nama supirnya. Alamatnya palsu, jadi nama palsu, alamat palsu, ukuran kapal palsu, ya itu banyak sekali kita temui. Termasuk juga laporan produksi. Laporan produksi sudah kita cek semua satu persatu, ternyata mereka tidak melaporkan apa adanya. Kenapa saya sampaikan bahwa produksi perikanan kita akan naik? Salah satunya karena sebetulnya kawan-kawan kita di laut ini tidak melaporkan berapa tangkapan sebenarnya. Jadi terjadi. Nah ya, ini kira-kira. Kemudian pakai jasa pengurus. Jadi kayak seperti kita ngurus SIM ya. Kadang-kadang kalau kita minta jasa, maka Anda cukup tahu namanya saja kan. Setelah itu tinggi badan terserah, rambut terserah, warna hitam, ikal, dia tulis sendiri. Nah itu yang terjadi di perizinan kita. Jadi semua data dokumen perizinan kita tidak benar karena yang ngurus adalah jasa. Dan sekarang kita mau potong jaringan itu supaya masuk langsung ke pemilik kapal. Ya, terus. Nah ini contohnya ya. Jadi antara kapal sama tanda pengenal kapal ini sudah beda-beda. Fisik kapalnya satu, tetapi digunakan untuk pengurusan buku kapal 2, ya, untuk 2 kapal. Jadi banyak yang kapalnya sama persis, tapi catnya tergantung. Jadi sekarang mengurus buku kapal yang satu, maka catnya diganti. Perintis Jasa 85, yang satunya Perintis Jaya 168. Tapi sebetulnya orangnya, posisinya sama, ini di crop, namanya beda. Setuju betul nggak? Tapi fotonya sama persis. Fotonya sama, tapi yang 185, yang satu 168. Nah ini beberapa contoh buku kapal sudah diterbitkan oleh pemilik pengajuan buku kapal baru. Jadi sebetulnya dia sudah punya satu kapal, punya buku kapal, tetapi untuk kapal A dia minta izin baru, tetapi ternyata fotonya lain. Jadi buku kapalnya satu, bayar PNBP-nya satu, segala macam, tapi dia minta revisi buku kapal, tapi kapalnya berbeda. Jadi
izin 1, kapal 2. Contoh-contoh yang akan terjadi juga. Terus kapal fiber tapi dimodifikasi jadi kapal kayu. Ini yang sudah kita temukan juga yang Bapak mungkin teman-teman sekalian sudah lihat waktu di Benoa dulu ya. Ini dindingnya dikerok, dindingnya dikerok supaya fibernya hilang, dia dapat identitas baru. Ya, ini beberapa temuan-temuan kami. Jadi sebetulnya kami ingin mempercepat proses perizinan, tapi juga di teman-teman kita ini perlu pembinaan. Mereka perlu tahu bahwa usaha perikanan ini harus dilakukan dengan benar gitu ya. Ini kan ciptaan Tuhan ya. Dia nggak ikut melihara, betul nggak? Tinggal ngambil, begitu ngambil langsung di cash, ya kan liquid ya. Ngambil ikan itu kan liquid, lain dengan jual barang yang lain, mesti bayar belakang. Kalau enggak, kalau ikan begitu dikasih bayar tunai. Jadi ikan itu liquid, seperti uang. Jadi sebenarnya usaha kapal ikan itu seperti ngambil uang di laut, gitu. Betul nggak? Karena liquid sekali, cepat, laku. Kadang-kadang belum sampai sandar pun sudah diicon di tengah laut. Ya itu saking liquidnya ini. Jadi saya ingin memberi pengertian kepada saudara sekalian bahwa kita sebagai bangsa Indonesia perlu menghargai ikan-ikan kita dengan memperlakukan mereka dengan baik. Caranya gimana? Bisnisnya yang benar, gitu ya. Bisnis usahanya yang benar. Nah ini pelan-pelan nelayan kita diajari. Oh gini loh cara kerja yang benar. Terus, nah ini lucu lagi. Ini saya bilang ini ikut lagunya Ayu Ting Ting, alamat palsu. Ya, jadi banyak ada 40 izin yang kami kirim ke rumahnya kembali ke alamat yang tertera di sana kembali. Jadi artinya alamatnya bukan alamat itu. Jadi sebetulnya siapa sih dia itu yang mengusul izin ini? Namanya palsu, alamat palsu, kapalnya palsu. Kira-kira dia itu siapa? Ya, jadi ada 40 surat yang kembali tulis alamat tidak dikenal. Ya, jadi ini contoh-contoh yang harus kami rapikan dalam kemarin 1 bulan ini saya teliti satu persatu semuanya. Ya, jadi ini isu-isu yang mendasari pemikiran itu. Tetapi tetap kami ingin memberikan layanan terbaik untuk masyarakat, untuk rakyat. Ya, terus kenapa kita bicara produktivitas meningkat? Artinya kalau semuanya rapi, maka ikan yang didaratkan kan tercatat dengan benar, ya kan? Kalau ikan tercatat dengan benar, dikalikan harga saat itu, maka nilai ekonominya juga meningkat. Sehingga PDB kita juga meningkat, kan gitu ya Pak? Urut-urutannya kan gitu ya. Kalau dia informasinya benar, maka produksinya juga benar, nilai ekonominya benar, PDB kita akan meningkat. Mestinya bagi hasilnya dengan pemilik dan pelaku nelayan ya, ABK-nya, itu juga benar. Kesejahteraan pelaku usaha meningkat, kan betul ya? Karena tidak ada curi-curi lagi, tidak ada tipu-tipu lagi, kan jadi akhirnya semuanya benar. Nah sekarang terbukti dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, nilai tukar nelayan kan naik terus Pak. Sekarang Maret 2017 nilai tukar nelayan itu sudah 110, cek di BPS ya. 2000, padahal 2016 bulan yang sama Maret itu masih 106 ya, sekarang 110. Kemudian sumber daya ikannya berkelanjutan. Nah pertanyaannya sederhana, kenapa kok berkelanjutan? Kembali ke peta tadi yang awal, peta lagi awal tadi. Nah ini di peta ini kelihatan sekarang kami ingin membagi Indonesia menjadi 11 BPP ini. Kalau di BPP ini sudah warnanya merah, maka kita kendalikan kapalnya. Jangan banyak kapal di situ. Kalau Arafura ini dulunya adalah ex asing banyak di sini dan sekarang hijau, maka Pantura yang sudah merah bisa kita pindah ke sana. Gitu ya. Jadi instrumen izin bukan hanya sekedar mengeluarkan izin, tapi juga instrumen untuk mengendalikan antara stok sama kapal itu harus seimbang. Betul kan? Antara stok ikan dengan kapal harus seimbang. Gitu Pak. Karena kalau tidak seimbang, maka kesejahteraan nelayan akan turun karena sudah berlebihan yang di situ. Sebaliknya, kalau stok ikannya kecil, kemudian pemainnya banyak, kesejahteraan menurun. Kalau stok ikannya banyak, pemainnya sedikit, maka ada penumpukan modal yang luar biasa di 1-2 pelaku utama. Ya, jadi gitu ya, saudara sekalian. Jadi izin adalah instrumen untuk meletakkan usaha penangkapan ikan menjadi usaha penangkapan yang bersih, yang ekonomis, gitu ya, yang membawa kesejahteraan. Ya, gitu ya. Kembali ke
Jadi konsepnya gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kemudian percepatan proses perizinan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Itu yang saya katakan. Jadi ini dua instrumen ya, teman-teman sekalian ya. Dua instrumen. Satu, izinnya dipercepat. Yang kedua, kita harus minta mereka lebih patuh. Ya, tadi nggak boleh lagi ada alamat palsu, nggak boleh lagi ada nama pinjem, nggak boleh lagi ada ukuran kapal beda. Izin satu untuk 2 kapal, izin 2 kapal untuk izin 2 kapal untuk 1 kapal, karena yang satunya bisa disewakan ke tempat lain. Nah, ini sudah nggak boleh. Ya, next. Nah, target produksi kita dengan adanya reformasi perizinan tadi, ini tahun ini mesti 6,35, target kami 7,81. Ya, target kami 7,81 juta ton. Kenapa? Dari pencatatan yang baik tadi. Pencatatan baik akan menghasilkan sebuah statistik produksi yang lebih baik. Nah, ini saya cerita sedikit ke saudara sekalian di buku ini. Ini buku cetak ada berapa ya? Nanti sebagai ya. Semua sungai-sungai kita itu belum ada yang ngurusi. Sebentar lagi KKP akan ngurusi pangkalan pendaratan ikan sungai. Tahun ini ada 10 yang kita bereskan. Musi, Batanghari, Asahan, Kampar, Barito, Mahakam, Kapuas, Citandui, Serayu, Bangun Solo. Ya, itu semua diurusi. Jadi nanti akan ada kawasan konservasi sungai, no take zone, kawasan yang tidak boleh dipancing, dan kemudian kawasan yang tempat mancing. Jadi kalau mancing mania sementara ini ada di laut, maka sebentar lagi saya mau bikin mancing mania sungai, ya kan? Masuk ke sungai Barito, Musi. Nanti kalau Sumatera mau ikut, saya lagi kerjasama sama Trans 7 untuk mancing mania di sungai maupun di Arafura. Ya, itu yang mau kita kembangkan ke depan. Karena ternyata ikan-ikan sungai itu juga luar biasa. Ya, luar biasa, ikan gabus, ikan belida itu luar biasa. Tadi malam saya nonton, tadi malam saya nonton di National Geographic itu gabus itu ya. Gabus itu luar biasa, topnya besar gede kan. Sungai Musi, sungai kayak laut itu di sini dikelola. Yang dari Palembang tahu kan? Nah, sekarang ada yang ngelola nih, kita kelola, gitu ya. Yang 1000 km tadi ada kita putuskan mana yang kawasan konservasi. Ya, jadi di daerah hutan lindung, kalau di mana di Sumatera, di Sumatera Selatan itu ada namanya Lebak Lebung. Lebak Lebung itu adalah ada semacam cekungan kayak kolam-kolam gitu di sepanjang pinggir sungai. Itu banyak. Kalau dia musim hujan, dia tenggelam semuanya itu. Musim kering, maka daratannya kering, tapi lebak lebungnya tersisa. Nah, kita akan menanam ikan yang domestik, ya, jadi seperti belida, gabus dan sebagainya. Itu di daerah tertentu, kawasan konservasi. Katakanlah 50 kilo, ya, 50 km itu kita tutup. Daerah hutan lindung, dijaga betul. Nah, ini nih Sungai Musi nih, nah ini dia, ya. Kita akan terusnya lanjut. Nah, ini adalah lebak lebungnya. Ini namanya Danau Ulalia. Ini lokasi untuk Danau Ulalia, ini adalah lokasi untuk tebar benihnya, benih belida, benih gabus dan sebagainya. Setelah itu, pada waktu dia musim banjir, dia akan lari masuk ke Sungai Musi. Jadi perilakunya begitu, dia akan mengalir ke Sungai Musi. Nah, setelah itu dia akan terus mengalir sampai pada satu titik di mana dia punya ukuran tertentu boleh ditangkap. Nah, disitulah kita akan membangun PPI. Nah, Anda mungkin tahu kalau ke Palembang di Sungai Musi itu di bawah jembatan Ampera itu kan banyak tempat makan. Salah satunya adalah untuk pempek. Nah, itu daerah saya. Pempek, ya, pempek banyak sekali. Nah, bahan baku pempek itu adalah belida sama gabus, ikan belida. Jadi mereka nanti kita buatkan PPI di situ sehingga orang perahu-perahu itu nempel di situ, kita bisa catat. Ya, jadi tugas kita sebenarnya cuma pencatatan. Sebetulnya ikan sungai itu berapa sih produksinya? Selama ini belum pernah dicatat. Biar aja di situ kita kasih insentif, ada solar, jualan bahan baku, sembako dan sebagainya. Jadi mereka nanti bisa one stop shop, jual ikan, pulang bawa sembako ke daerah masing-masing. Jadi seperti itu ya. Jadi itu yang kita konsepnya seperti itu. Nah, jadi ini lokasinya, kemudian sentuhannya apa saja?
ya, dengan restocking ikan jelawat, ikan baung, ikan betok, ikan tambakan, ya. Kemudian fasilitasnya apa saja? Sekayu waterfront akan menjadi pusat kuliner. Sekayu waterfront. Ya, rencananya gitu. Jadi ini baru di DJP itu baru sentuh. Ini baru, program baru. Ini untuk Sungai Musi. Kemudian yang kita kerjakan ini Danau Ula-Ulai, tempat pelindungan. Kemudian stok ikan juga melalui restocking. Kemudian next, nanti ada penjaganya, ada kapal pengawas perikanan sungai. Ya, untuk jaga supaya. Ini adalah sungai nomor 2 kali ya? Nomor 2 sebelumnya. Sungai Batanghari. Nah, ini kita sudah cek. Makanya saya katakan ini saya mau kerja sama media setelah ini. Yang mau saya bidik adalah My Trip, My Adventures, Mancing Mania dan sebagainya. Itu saya mau undang. Ayo ikut sama-sama ngecek ke sungai-sungai ini. Kalau nanti TVRI mau dengan senang hati gabung sama kita, naik tahu, jalan dari hulu ke hilir, lihat, gitu ya. Itu menarik jadi adventures ya. Tapi sekaligus kita mengaktifkan sungai. Ini Batanghari. Terus, nah ini petanya seperti ini. Ini ada danaunya. Nah ini yang kita mau bikin. Ini aliran sungai ini. Aliran sungai ini. Next. Ya. Ketiga Sungai Kapuas. Ini Kapuas. Petanya daerahnya mana? Ini daerah reservatnya di mana? Daerah reservat 1, reservat 2, PPI-nya mana? Dan seterusnya. Ya, terus ini Kapuas. Nah, bentuknya seperti ini dia. Nah, dia belok begini. Putus Sibau, di daerah Putus Sibau nanti PPI-nya. Ya, TPI-nya. Terus Sungai Serayu. Ya. Nanti akan ada, kita meniru model Mekong River Co-Management Center Commission. Mekong River Commission. Kalau di Cina ya, Cina Selatan itu, jadi mulai Kamboja, Vietnam, Thailand itu ada dialiri Sungai Mekong. Maka dia akan ada Mekong River Commission (MRC). Kita juga gitu, nanti akan ada tanda tangan antara bupati yang dilewati sungai tadi. Nah, jadi kita sama-sama jaga. Ini sekaligus akan dukung program Bu Menteri ya, Indonesia berperan untuk membersihkan plastik ya di laut ya. Kalau kita beresin di hulunya, maka muara sungainya mungkin benar-benar terjaga. Persoalan plastik dan sebagainya. Ya, jadi nanti di ujung sini, ini keluarnya di Serayu, ini mestinya harus ada pengendalian untuk limbah supaya laut kita tidak jelek. Jadi ini berlanjut ya. Terus, ya ini ya. Terus, kalau ini saya mau dijadikan bagus ini di headline di mana di media ada foto begini, kemudian dibuat pengelolaan sungai dan seterusnya, ini menarik. Bangkalan Solo ini seperti ini. Ya, induknya dari sini Wonogiri itu lari sampai terus sampai ke Gresik. Satunya ke Tuban, keluarnya Tuban, satu ke Gresik. Ya, terus ya ini sungai-sungai, ikannya apa saja? Ikannya nilam, tawas, wader, patin, jambal. Ini ikannya. Jadi ikannya sudah beda-beda sudah. Terus Sungai Asahan ini yang mengalir ke Danau Toba. Jadi kalau kita beresin Sungai Asahan, maka insya Allah Danau Toba ini juga ikut bersih, ikut rapi. Ini mendukung programnya Presiden untuk destinasi wisata Danau Toba. Ya. Kalau ini kita betulkan, maka insya Allah ini akan rapi. Jadi mulai tahun depan, tahun ini sungai, tahun depan saya akan bergerak ke danau. Semua danau akan kita kurangi untuk yang KCA. Kita berbanyak stocking dan restocking dan pancing. Supaya apa? Menghindari limbah. Ya. Limbahnya kita kurangi, ya. Stok yang KCA dikurangi, tetapi diperbanyak restocking dan tangkap. Terus lanjut. Ini Sungai Mahakam berikutnya. Ya, ini Sungai Mahakam, di panjangnya berapa ini? Atau 1000-an kilometer juga panjang. Terus Sungai Kampar ini mungkin 600-an kilo. Terus Barito, ya. Jadi tahun ini akan bikin PPI ya Pak ya, PPI di semua sungai tadi ya. Plus perahu kapal untuk pengawas.
dan restocking, kombinasinya gitu. Ini Barito, ini di Kalimantan Selatan. Terus terakhir Citadui, nanti muaranya di Segara Anahan, di Cilacap. Nilai produksinya naik, targetnya ini target kami. Jadi kalau produksi ini naik dikalikan harga saat itu, pasti nilai ekonominya akan naik. Kalau nilai ekonomi naik, PDB-nya pasti akan naik. Nah, nelayan pendapatannya berapa, ini juga yang kita akan pastikan naik. Nilai tukar nelayan tadi targetnya tahun ini 109, tapi bulan Maret saja sudah 110. Bulan Maret ini, ya. Ya, ini nanti tolong Andika minta buku ini, kalau Anda masih ada stok berapa dibagi beberapa teman yang mau. Ya. Terus next. Nah, ini dia. Jadi urusan-urusan izin ini mulai dari ada yang di perhubungan laut. Kita cuma siup, CP dan CP sudah. Ya. Cek fisik, buku kapal. Jadi sebetulnya urusannya itu simple, 1, 2, 3. Siup, buku kapal, sama CP. Sudah. 3 izin saja. Kita pangkas semuanya itu. Ya. Next. Lanjut. Ya, jadi 3 izin saja. Cukup. Siup, buku kapal, CP. Terus. Nah, kita akhirnya buka, karena sifatnya sumbatan. Maka saya membuka sumbatan dengan membuka gerai. Jadi kita kirim ke semua teman-teman kita datangi ukur ulang. Nah, selama masa pengukuran ini SRO saya minta diterbitkan. SRO tetap terbit. Ya, ini kuncinya di situ sehingga tidak ada kecelakaan. Kemarin Indramayu 100 kapal tidak bisa melaut, sekarang berlaut. Ya, Probolinggo kemarin datang ke kami sudah jalan sekarang. Jadi udah tidak ada hambatan lagi. Muara Baru udah kemarin saya dengar syukuran. Karena Anda tahu ya, ini masa panen ikan sekarang ini. Sampai bulan Juli. Itu dia kejar buat lebaran. Jadi mereka harus, saya bilang udah, gelontor laut semua. Karena ini panen ikan luar biasa. Terus, nah ini ya. Jadi lama proses 5 hari sekarang. Kita simple. Ya. Yang tadinya 20 hari, kita dorong menjadi 5 hari. Semua mekanisme dipotong. Cut semuanya jadi tinggal sini. Ya, ini cara kita kerja supaya teman-teman kita memberi pelayanan terbaik untuk nelayan. Terus, kemudian ada yang pakai izin, ya pakai portal bisa. Kalau yang mereka melek IT bisa pakai portal. Terus, kemudian ada pelayanan terpadu 1 pintu. Ini sudah ada tahu ya di MP4. Kita udah PTSP sudah ada. Terus, next. Nah, PNBP-nya naik terus. Ya, PNBP kita naik. Ini tahun 2017, 2016 357. Targetnya 2017, ini kok belum digambar. 2016 ini gambar dong, ini tinggi. Atau ini salah nih? Oh enggak. Oh ini masih tentatif ya. Oh iya ini 2015. 2016-nya tinggi ya. Dari 77 menjadi 357. Naik berapa persen? Ini semua karena efektivitas gerai kita. Lebih. Dari 77 ke 357, 500 ya? 500%, Pak. 500%. Ya. Nah, sehingga tahun ini target kita memberanikan target 950 miliar dari 693. Ini capaian tertinggi sepanjang ada KKP. 350 miliar ya. Terus, nah ini ya. Kita sekarang mulai bikin kegiatan pengukuran ulang untuk yang kecil-kecil. Karena ternyata yang kecil-kecil juga banyak yang nakal juga. Dia ngaku 5 JT, ternyata realitasnya sebenarnya 40 JT. Dia ngakunya 5 JT. Jadi sebetulnya potensi armada kapal pusat itu tambah lama tambah besar. Jadi kelihatan sekali nelayan kita ini semakin lama semakin baik. Nah sekarang kalau Anda mengikuti Twitter saya, tiap pagi ini pelabuhan lapor semua. Ya, coba lihat. Ini Bitung, berapa ton ikan. Ya, enggak ya dari laporan yang udah fotokopi. Nah ini lihat ikan gimana nih? Kalian dalam selatan terus
Ini mana ini? Wanda. Jadi setiap hari, saudara sekalian, ini kalau lihat Twitter ini masuk terus semuanya. Terus. Nah ini mana nih? Aceh Utara. Terus. Ini terus. Ini mana nih? Ternate, Pak. Ternate, ya. Ternate. Jadi saudara sekalian silakan dicek, ya, laporan harian segala macam keluar semua. Terus ini logbook segala macam di Brondong. Terus ya, dagu seperti ini, ya. Dagu itu di tahunan. Terus. Nah ini di mana ini? Tual. Terus, ya. Terus, ini di mana nih? Hisab zaman 475. Ini harian ya. Ini Senin kemarin ya. Senin kemarin. Ya, laporan setiap pagi seperti ini situasinya.